Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat, sebelum kita memulai kisah yang menyentuh ini, silahkan klik tombol subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang dapat mengambil hikmahnya. Semoga Anda sehat selalu, lancar rezekinya, dan berkah bahagia selalu. Mari kita mulai. Bayangkan, seorang pemuda santri sederhana yang hidup papasan tiba-tiba ditawari pekerjaan aneh. Merawat taman di sebuah rumah besar dengan bayaran fantastis. Rp10 juta per bulan. Tapi siapa sangka, pekerjaan itu membawanya masuk ke dalam kisah hidup seorang janda cantik yang lumpuh, bernama Jubaidah. Awalnya hanya sebatas menyapu halaman dan menyiram bunga. Tapi perlahan batas-batas mulai kabur. Kedekatan mereka bukan lagi sekadar pekerja dan majikan, melainkan hubungan yang membuat hati bergejolak. Namun, di balik semua kemewahan itu, tersimpan rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ahmad adalah seorang pemuda santri berusia 23 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil ia tumbuh dalam kesederhanaan, hidup bersama ayahnya yang seorang buruh tani, dan ibunya yang berdagang kesil-kasilen di pasar. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Tapi Ahmad selalu diajarkan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Sejak lulus dari pondok pesantren, Ahmad lebih banyak bekerja serabutan demi membantu orang tua. Kadang ia ikut membangun rumah, kadang ia mengangkut pasir, kadang pula ia bekerja sebagai kuli di pasar. Semua ia jalani dengan ikhlas, meski hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun di balik kesederhanaannya, Ahmad dikenal di desanya sebagai pemuda yang jujur, sopan, dan taat beribadah. Banyak orang tua yang senang bila anak gadis mereka dekat dengan Ahmad. Tapi Ahmad selalu menjaga diri. Ia percaya bahwa hidup harus dijalani dengan iman dan sabar. Walaupun begitu, jauh di hatinya Ahmad sering merasa bimbang. Sampai kapan ia hanya bekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu? Kadang, ia berharap ada jalan rezeki yang lebih baik agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Suatu sore, setelah pulang dari kerja serabutan menanam pohon di halaman rumah tetangga, Ahmad bertemu dengan seorang pria asing di warung kopi desa. Pria itu berpenampilan rapi, mengenakan batik halus dengan jam tangan mahal yang tampak berkilau di pergelangan tangannya. Ia memperhatikan Ahmad dari jauh, lalu menghampirinya. Dengan suara pelan, namun penuh wibawa, pria itu memperkenalkan diri sebagai Surya, seorang utusan dari keluarga besar di kota. Surya berkata bahwa ia mendapat informasi tentang Ahmad dari seorang kenalan, dan ia ingin menawarkan pekerjaan yang mungkin bisa mengubah nasibnya. Ahmad mendengarkan dengan penuh tanda tanya. "Pekerjaan apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Surya lalu tersenyum samar dan berkata, "Tidak sulit, kau hanya perlu merawat taman dan menjaga rumah besar milik seorang wanita. Rumah itu ada di daerah kota. Agak terpencil, tapi aman. Kau akan tinggal di sana dan dibayar 100 juta rupiah per bulan." Mendengar angka itu, Ahmad langsung terdiam. Napasnya tercekat. 100 juta rupiah itu bukan lagi angka besar, tapi angka yang terasa mustahil bagi seorang pemuda desa yang seumur hidupnya belum pernah sekalipun memegang uang sebesar itu. Ahmad menatap Surya dengan mata yang tak percaya. "Pak, apa tidak salah? 100 juta hanya untuk merawat taman?" tanyanya lagi, seolah butuh memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Surya mengangguk dengan wajah serius. Ia lalu menjelaskan bahwa pemilik rumah itu adalah seorang wanita bangsawan yang kini hidup sendiri setelah kecelakaan membuatnya lumpuh. Namanya Jubaidah, seorang janda cantik dan cerdas, tapi kini terjebak dalam keterbatasan tubuhnya. Karena itu, ia butuh seseorang yang bisa merawat taman sekaligus menemaninya di rumah besar itu. Dia wanita baik, tapi kesepian. Yang dibutuhkan bukan hanya tenaga, tapi juga hati yang tulus. "Dan aku dengar, kau pemuda yang bisa dipercaya," kata Surya. Kata-kata itu membuat Ahmad semakin bingung. Di satu sisi, ia tahu uang sebesar itu bisa mengubah hidupnya, bisa membantu orang tuanya keluar dari kesulitan, bahkan bisa membangun rumah baru untuk mereka. Tapi di sisi lain, tawaran itu terasa janggal. Mengapa hanya untuk pekerjaan ringan dibayar sedemikian besar? Hatinya diliputi rasa was-was. Malam itu, Ahmad tak bisa tidur. Ia merenung cukup lama di kamarnya yang sempit. Bayangan 100 juta itu terus menghantui pikirannya. Begitu pula rasa takut bahwa ada yang salah di balik tawaran itu. Ia berdoa cukup lama, memohon petunjuk kepada Tuhan. "Ya Tuhan,
Jika ini rezeki yang kau berikan, mudahkanlah jalanku. Namun jika ini hanya tipuan, jauhkanlah aku darinya. Bisiknya, sambil menitikkan air mata. Keesokan harinya, Ahmad memutuskan menerima tawaran itu dengan hati berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang menantinya di balik rumah besar itu. Sesuatu yang bisa jadi berkah. Atau justru ujian terbesar dalam hidupnya. Hari pertama Ahmad memasuki rumah besar yang disebut-sebut oleh Surya, membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Rumah itu berdiri megah di pinggiran kota Jawa Tengah. Dikelilingi pagar besi tinggi dan taman luas dengan pepohonan rindang. Dari luar, rumah tersebut tampak seperti peninggalan kolonial yang masih terawat, dengan cat putih dan pilar-pilar kokoh yang menjulang. Namun suasana di dalamnya terasa sunyi. Terlalu sepi untuk ukuran bangunan sebesar itu. Ahmad merasa seakan setiap langkahnya bergema di lantai marmer. Seorang pembantu rumah tangga menyambutnya dan mengantar Ahmad ke ruang tengah. Aroma bunga melati bercampur dengan wangi obat-obatan memenuhi udara. Di ruangan itu, duduklah seorang wanita di kursi roda, dialah Jubaidah. Ahmad tercekat sejenak. Wanita itu berusia sekitar awal 30-an. Namun wajahnya masih memancarkan kecantikan yang sulit diabaikan. Rambut hitam panjangnya tergerai rapi. Matanya tajam, namun menyiratkan kesedihan yang dalam. Pakaian batik halus melekat di tubuhnya, memperlihatkan kelas sosialnya yang jauh berbeda dari Ahmad. "Jadi, kamu Ahmad?" Suara Jubaidah terdengar lembut, namun berwibawa. Ahmad buru-buru menunduk sopan. Menjawab lirih, "Iya Bu, saya Ahmad. Mulai hari ini, saya yang akan mengurus taman dan membantu di sini." Jubaidah tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuat Ahmad semakin gugup. "Kamu tidak perlu terlalu kaku. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri," katanya. Namun tatapan matanya mengisyaratkan sebuah rasa ingin tahu mendalam terhadap pemuda sederhana yang kini berdiri di hadapannya. Sejak hari itu, Ahmad mulai menjalani rutinitasnya. Ia menyapu halaman, menyiram bunga, memangkas rumput, dan menata pot-pot tanaman di taman. Meski pekerjaan itu cukup mudah, Ahmad merasa ada beban tak kasat mata yang terus mengawasinya. Setiap kali ia bekerja di halaman, jendela besar rumah itu selalu terbuka. Dan dari kursi rodanya, Jubaidah sering memperhatikan Ahmad. Terkadang ia memanggil Ahmad hanya untuk menanyakan hal-hal kecil, seperti bunga apa yang sedang ditanam, atau sekadar minta ditemani berbicara. Lama-lama, Ahmad mulai melihat sisi lain dari Jubaidah. Di balik kecantikannya, ia adalah wanita yang terperangkap dalam kesepian. Kecelakaan yang menimpanya beberapa tahun lalu membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Suaminya meninggal dalam kecelakaan yang sama, meninggalkannya sendiri di rumah besar itu. Meski secara materi Jubaidah berkecukupan, hidupnya hampa tanpa kehangatan manusia. Ada saat-saat ketika Ahmad sedang merapikan bunga, Jubaidah keluar ke taman dengan kursi rodanya. Ia meminta Ahmad mendorongnya berkeliling halaman. Di antara bunga mawar yang mekar, mereka berbicara banyak hal. Tentang masa lalu Jubaidah, tentang impiannya yang hilang, bahkan tentang kesepiannya yang selama ini hanya ia sembunyikan di balik senyuman tipis. Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya terenyuh, karena di balik wibawa seorang bangsawan, Jubaidah hanyalah manusia biasa yang merindukan kasih sayang. Bagi Ahmad, ini pengalaman baru. Ia tidak pernah berinteraksi begitu dekat dengan wanita yang jauh lebih tua, lebih berkelas, dan penuh misteri. Tapi setiap kali Jubaidah berbicara, ada pesona yang membuat Ahmad betah mendengarkan. Terkadang Jubaidah menatap Ahmad lebih lama dari yang seharusnya, seolah mencoba membaca isi hatinya. Dan setiap kali itu terjadi, Ahmad cepat-cepat mengalihkan pandangan, berusaha menjaga jarak. Namun, Ahmad tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Jubaidah membawa warna baru dalam hidupnya. Pekerjaan yang awalnya terasa aneh, kini berubah menjadi rutinitas yang ia nantikan setiap hari. Di balik rasa hormat dan tanggung jawabnya, benih-benih perasaan samar mulai tumbuh, perasaan yang belum bisa ia definisikan, tapi cukup untuk membuat tidurnya sering gelisah di malam hari. Hari-hari pertama itu menjadi pintu masuk, pintu yang membawa Ahmad lebih dekat dengan Jubaidah. Dan tanpa ia sadari, pintu itu perlahan akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari bergulir dengan cepat. Ahmad semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah besar itu. Setiap pagi ia bangun lebih awal, berwudu, lalu melaksanakan sholat subuh di musola kecil dekat kamarnya. Setelah itu, ia mulai menyapu halaman, menyiram bunga, memotong ranting dan merapikan taman. Semua terasa biasa saja, hingga satu hal yang tak pernah bisa ia abaikan.
tatapan Jubaidah dari balik jendela. Hampir setiap kali ia bekerja, wanita itu memperhatikannya dengan seksama. Seolah setiap gerak-gerik Ahmad menjadi hiburan di tengah kesepiannya. Awalnya Ahmad merasa sungkan, bahkan canggung. Namun, lama-lama ia terbiasa dengan tatapan itu. Lebih dari itu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Setiap kali Jubaidah tersenyum tipis, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ahmad mulai menyadari bahwa ia bukan hanya bekerja untuk merawat taman, tetapi juga menjaga hati seseorang yang rapuh. Suatu sore, saat Ahmad tengah menatap pot bunga, Jubaidah keluar ke taman dengan kursi rodanya. Angin semilir membawa harum bunga mawar yang baru mekar. "Ahmad," panggilnya lembut. Ahmad segera menghampiri, lalu membantu mendorong kursi roda itu berkeliling halaman. Mereka berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bunga kertas berwarna-warni. "Indah, ya, taman ini," kata Jubaidah, sambil menatap bunga yang bergoyang diterpa angin. Ahmad mengangguk pelan. "Iya, Bu, tapi semua keindahan akan terasa hampa kalau tidak ada yang menemani untuk menikmatinya," jawabnya tanpa sadar. Jubaidah menoleh, menatap Ahmad dalam-dalam. Senyum samar muncul di wajahnya. Senyum yang membuat Ahmad menundukkan pandangan cepat-cepat. Sejak saat itu, percakapan mereka semakin sering. Ahmad mendengarkan cerita-cerita Jubaidah tentang masa lalunya, bagaimana ia pernah menjadi seorang wanita karier sukses, istri yang dicintai, hingga akhirnya kecelakaan merenggut segalanya. "Kadang aku merasa hidupku berhenti di titik itu," katanya lirih. Ahmad hanya bisa terdiam. Hatinya teriris mendengar kisah itu. Ia ingin berkata bahwa Allah pasti punya rencana, tapi yang keluar hanya kalimat sederhana. "Saya yakin Allah masih menyimpan kebahagiaan untuk ibu. Hanya waktunya belum tiba." Kata-kata itu membuat Jubaidah terdiam lama, lalu meneteskan air mata. Ahmad, yang biasanya menjaga jarak, kali ini berani mengulurkan tangan, mengusap air mata di pipi Jubaidah dengan hati-hati. "Jangan menangis, Bu," bisiknya. Saat itu juga, jantung Ahmad berdegup lebih kencang. Ada perasaan asing yang merambati dirinya. Sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan kepada majikannya. Malam harinya, Ahmad kembali gelisah. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, meminta agar hatinya tetap terjaga. Namun semakin ia mencoba mengingkari, semakin kuat pula ikatannya mulai tumbuh. Setiap tatapan mata Jubaidah, setiap senyuman kecilnya, terasa menancap dalam hati. Ahmad sadar bahwa ia mulai peduli lebih dari sekadar seorang pekerja. Ia ingin melindungi, menghibur, bahkan tanpa disadari, ia ingin membuat Jubaidah bahagia. Hari-hari berikutnya, Ahmad bukan hanya merawat taman, tapi juga menjadi teman bicara Jubaidah. Mereka tertawa bersama, bahkan kadang berdebat ringan. Hubungan itu makin erat, dan tanpa Ahmad sadari, batas antara tugas dan perasaan mulai kabur. Ia tahu, ini bisa menjadi ujian berat bagi imannya. Tapi di saat yang sama, ia tak bisa mengingkari bahwa hatinya sudah mulai terikat pada wanita itu. Bagi Jubaidah, Ahmad bukan hanya pekerja. Ia merasa ada kehidupan baru yang hadir bersamanya. Pemuda sederhana itu mampu membuatnya kembali merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai janda kaya yang lumpuh dan penuh keterbatasan. Di balik kesunyian rumah besar itu, benih-benih rasa mulai tumbuh. Ahmad mungkin hanya seorang santri sederhana, tapi tanpa sadar, ia telah melangkah lebih dalam ke dalam hati Jubaidah. Dan sekali kaki itu melangkah, tak ada jalan kembali. Hari-hari di rumah besar itu semakin akrab. Ahmad dan Jubaidah kini bukan lagi sekadar pekerja dan majikan. Hubungan mereka sudah melewati batas formalitas. Ada kehangatan yang tumbuh diam-diam, seperti bara kecil yang perlahan berubah menjadi api. Ahmad merasakannya setiap kali ia mendorong kursi roda Jubaidah berkeliling taman. Setiap kali ia mendengarkan kisah masa lalunya, dan terutama saat tatapan mata Jubaidah berlama-lama menempel di wajahnya. Suatu sore yang gerimis, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Ahmad baru selesai membersihkan dedaunan basah di teras, ketika Jubaidah memanggilnya. "Ahmad, bisakah kamu temani aku di ruang tamu sebentar?" Suaranya terdengar lembut, namun mengandung sesuatu yang berbeda. Ahmad masuk ke ruang tamu, melihat Jubaidah duduk di kursi rodanya dengan pakaian santai kebaya tipis dengan selendang yang menjuntai di bahunya. Wajahnya tampak segar, rambutnya disisir rapi, dan senyum samar menghias bibirnya. "Duduklah di sini, Ahmad," katanya sambil menunjuk kursi di sampingnya. Ahmad menelan ludah. Jarak yang begitu dekat membuatnya gugup. Ia duduk dengan sikap sopan, mencoba menjaga pandangan, tapi Jubaidah justru menatapnya likat-lekat,
Kamu tahu Ahmad, sudah lama aku tidak merasa ada laki-laki yang benar-benar peduli padaku. Kamu berbeda. Kamu tidak hanya bekerja, tapi kamu juga membuatku merasa hidup. Ucapan itu membuat jantung Ahmad berdegup keras. Ia bingung harus menjawab apa. Saya hanya menjalankan amanah, Bu, katanya lirih. Namun Jubaidah tersenyum, lalu tangannya terulur, menyentuh tangan Ahmad. Hangat, lembut, dan membuat tubuhnya bergetar. Ahmad ingin menarik tangannya, tapi entah mengapa ia tak sanggup. Ahmad, suara Jubaidah makin pelan. Nyaris berbisik, di dekatmu. Aku merasa seperti wanita yang utuh lagi. Bukan hanya janda lumpuh yang dikasihani orang. Matanya berkakek-kakak. Bukan sekadar sedih, tapi juga penuh kerinduan yang lama terpendam. Ahmad terdiam. Hatinya bimbang. Sebagai santri, ia tahu ini salah. Namun sebagai manusia biasa, ia tak bisa menolak gelombang perasaan yang datang begitu kuat. Hari-hari berikutnya, godaan semakin nyata. Terkadang Jubaidah sengaja menjatuhkan sesuatu agar Ahmad membantunya mengambil. Kadang ia meminta Ahmad duduk lebih dekat atau membacakan buku sambil ia bersandar. Momen-momen kecil itu membuat Ahmad semakin sulit membedakan batas antara kewajiban dan perasaan. Malam-malamnya pun tak lagi tenang. Ahmad berulang kali berdoa, meminta agar Allah menguatkan hatinya. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh dalam godaan. Aku takut padamu, bisiknya sambil meneteskan air mata. Namun di dalam hatinya, ia sadar ada sesuatu yang sudah berubah. Rasa kagum, rasa iba, dan rasa hormat pada Jubaidah kini bercampur menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa cinta yang tak seharusnya tumbuh. Suatu ketika, saat listrik padam di rumah itu, suasana menjadi semakin mencekam. Ahmad menyalakan lilin, lalu menghampiri ruang tamu. Di sana, Jubaidah duduk dalam kegelapan. Hanya diterangi cahaya lilin yang berkelip. Wajahnya terlihat begitu lembut, matanya berkilau, dan suasana itu membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Ahmad, katanya dengan suara bergetar, aku takut sendirian. Temani aku malam ini. Kalimat itu mengguncang iman Ahmad. Ia berdiri kaku, tak tahu harus melangkah atau mundur. Dalam hatinya terjadi perang besar antara seorang santri yang ingin menjaga kehormatan dan seorang lelaki muda yang sedang dirayu oleh kelembutan seorang wanita cantik. Dan malam itu, Ahmad menyadari satu hal ujian terbesar dalam hidupnya. Bukan lagi soal uang 100 juta, melainkan tentang bagaimana ia menjaga hatinya dari godaan yang semakin sulit dihindari. Seiring waktu, kegelisahan Ahmad semakin menjadi-jadi. Semakin lama ia tinggal di rumah besar itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa pekerjaan sederhana seperti merawat taman bisa dihargai setinggi itu? 100 juta rupiah per bulan bukanlah jumlah kecil, bahkan untuk pekerjaan berat sekalipun. Namun, setiap kali Ahmad ingin menanyakan hal itu pada Jubaidah atau pada Surya, utusan keluarga yang dulu menawarinya pekerjaan, hingga suatu malam, rasa penasarannya tak lagi terbendung. Rumah besar itu begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan derik pintu kayu yang terdengar. Ahmad bangun dari tempat tidurnya, lalu berjalan pelan, menyusuri koridor panjang menuju ruang kerja yang jarang dipakai. Pintu ruangan itu biasanya terkunci, tapi entah mengapa, malam itu sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Ahmad melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan rak buku, lemari tua, dan meja kayu besar. Di atas meja, tersusun beberapa berkas yang tampak usang. Ahmad membuka satu map coklat dan menemukan dokumen-dokumen resmi, surat kepemilikan rumah, rekening bank, bahkan surat wasiat. Di salah satu dokumen, Ahmad membaca nama lengkap Jubaidah, Raden Ayu Jubaidah Kartanegara. Ahmad terperanjat. Ternyata Jubaidah bukan wanita biasa, melainkan bagian dari keluarga bangsawan Jawa yang masih memiliki garis keturunan kerajaan. Jantung Ahmad berdegup kencang. Ia mulai mengerti mengapa rumah itu terasa berbeda, mengapa bayaran untuk pekerjaannya begitu tinggi. Ternyata bukan sekadar pekerjaan merawat taman, lebih dari itu. Ia dipilih untuk menjaga seorang wanita bangsawan yang terjebak dalam kesepian. Ahmad merasakan campuran kagum sekaligus takut. Kagum karena ia bisa berada dekat dengan seorang wanita istimewa, dan takut karena ia sadar posisinya hanyalah pemuda santri sederhana yang tak pantas masuk dalam lingkaran keluarga sebesar itu. Keesokan harinya, saat Ahmad sedang menyapu halaman, Jubaidah memanggilnya dengan suara lembut. Ahmad, kau terlihat lelah. Apa yang membuatmu gelisah? Tanyanya dengan tatapan tajam, seakan ia bisa membaca isi hati Ahmad.
Ahmad menunduk, mencoba menyembunyikan kebimbangannya. Tidak, Bu, hanya mungkin terlalu banyak pikiran. Namun, Jubaidah tidak berhenti menatapnya. Aku tahu, Ahmad. Kau pasti bertanya-tanya, mengapa kau mendapat bayaran begitu besar, bukan? Ahmad terkejut, namun tidak bisa menyangkal. Ia hanya terdiam. Jubaidah tersenyum pahit. Sebenarnya, aku tidak butuh tukang kebun. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang bisa menemaniku, yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Dan untuk itu, aku rela membayar berapapun. Ucapan itu menusuk hati Ahmad. Seakan seluruh kebingungannya kini terjawab. Tapi, di saat yang sama menimbulkan beban baru. Ia merasa seolah uang 100 juta itu bukanlah bayaran untuk tenaga, melainkan semacam imbalan untuk kehadiran. Bahkan mungkin untuk kasih sayang. Ahmad tercekat. Matanya berkaca-kaca. Tapi Bu, saya hanya seorang santri miskin. Saya takut tidak pantas berada di sini, katanya dengan suara bergetar. Jubaidah menatapnya lama, kemudian berucap lirih, Ahmad, justru karena kesederhanaanmu itulah aku memilihmu. Aku tidak butuh orang kaya atau pria tampan. Aku hanya butuh seseorang yang tulus. Kalimat itu membuat Ahmad semakin bimbang. Di satu sisi, ia merasa dihargai, bahkan mungkin dicintai. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa semua ini adalah ujian. Ujian terbesar bukan hanya godaan fisik, melainkan juga godaan hati. Menerima cinta dan harta yang datang dari jalan yang kabur, atau tetap teguh menjaga dirinya. Malam itu Ahmad kembali bersujud panjang di atas sajadah. Ia menangis dalam doa, menyadari bahwa uang 100 juta hanyalah pintu masuk menuju ujian hidup yang lebih dalam. Sebuah ujian yang akan menentukan masa depannya, apakah ia tetap menjadi santri yang menjaga iman, atau menjadi pemuda yang terperangkap dalam cinta terlarang yang perlahan menjerat. Hujan turun deras malam itu, menimpa atap rumah besar, dengan suara gemuruh yang menambah kesan sunyi sekaligus mencekam. Ahmad baru saja selesai memastikan taman aman dari genangan air, ketika ia mendengar suara panggilan lirih dari ruang tengah. Ahmad, tolong aku. Suara Jubaidah terdengar bergegas. Ahmad masuk dan melihat wanita itu hampir tergelincir dari kursi rodanya. Dengan sigap, Ahmad memegang tubuhnya, menopangnya agar tidak jatuh. Detik itu, jarak mereka begitu dekat. Wajah Ahmad hanya beberapa jengkal dari wajah Jubaidah. Nafas hangat wanita itu terasa menyapu wajahnya. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang panjang. Jubaidah berbisik lirih, jika bukan kamu Ahmad, aku mungkin sudah hancur sejak lama. Kalimat itu menghantam hati Ahmad, membuatnya semakin sulit membedakan antara belas kasih dan perasaan. Ahmad membantu Jubaidah kembali duduk dengan aman. Namun saat ia ingin menjauh, tangan Jubaidah menggenggam lengannya erat. Jangan pergi, katanya pelan, seolah ketakutan kehilangan seseorang yang begitu berarti. Ahmad terdiam, kakinya seolah tertahan. Dalam hatinya terjadi pergulatan besar, antara menjaga kehormatan sebagai seorang santri, atau menuruti gelombang perasaan yang semakin sulit dibendung. Waktu seakan melambat, hujan di luar semakin deras, petir menyambar, dan di dalam rumah itu hanya ada dua manusia dengan hati yang soma-sima kesepian. Dalam situasi itu, batas yang selama ini dijaga mulai kabur. Ahmad menatap wajah Jubaidah yang cantik namun penuh luka batin. Jubaidah balik menatapnya. Matanya berisi kerinduan yang tak terbendung. Dalam sekejap, mereka terjebak dalam ikatan yang lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Setelah momen itu, hidup Ahmad tak lagi sama. Ia merasa bersalah setiap kali berdiri di atas sajadah. Salatnya terasa berat. Doa-doanya hampa, seolah ada tembok yang menghalangi hubungannya dengan Allah. Air matanya sering jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Lirihnya di malam panjang. Namun, di balik rasa bersalah itu, ada bagian hatinya yang tak bisa memungkiri. Ia merasa Jubaidah membutuhkannya lebih dari siapapun. Hari-hari setelahnya, hubungan Ahmad dan Jubaidah semakin dalam. Mereka bukan lagi sekadar teman bicara atau sahabat penghibur. Ahmad sering menemaninya membaca, menyuapinya makan, bahkan mendengarkan saat Jubaidah meluapkan perasaan yang selama ini terpendam. Ada kehangatan baru yang muncul, tapi juga dosa yang terus menghantui. Bagi Jubaidah, Ahmad adalah cahaya yang menghidupkannya kembali. Ia sering berkata, "Kamu membuatku lupa bahwa aku lumpuh. Kamu membuatku merasa menjadi wanita utuh." Kata-kata itu menusuk hati Ahmad, sekaligus menjeratnya lebih dalam. Ahmad tahu ini salah. Namun semakin ia berusaha menjauh,
semakin ia terikat oleh rasa iba yang bercampur cinta. Hingga suatu malam, Ahmad benar-benar hancur oleh rasa bersalah. Ia duduk lama di musola rumah, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, apakah aku masih bisa kembali? Apakah engkau masih akan menerima aku? Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Namun entah mengapa, bayangan wajah Jubaidah selalu hadir di pikirannya, membuat hatinya terbelah antara cinta dunia dan takut pada akhirat. Ahmad sadar, batas sudah terlewati. Jalan yang ia pilih kini hanya dua. Tetap tinggal dan menanggung semua beban dosa dan rahasia. Atau pergi meninggalkan segalanya demi menjaga dirinya. Namun memilih di antara dua jalan itu bukanlah hal mudah. Karena apa yang ia rasakan pada Jubaidah sudah terlalu dalam. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela besar rumah megah, menyinari wajah Ahmad yang masih duduk termenung di musola kecil. Semalaman ia berdoa, menangis, dan meminta petunjuk kepada Allah dalam hatinya. Perang besar masih berkecamuk antara cinta yang sudah tumbuh begitu kuat kepada Jubaidah dan rasa takut akan murka Allah jika ia terus terjerumus. Namun, entah bagaimana, pagi itu ia merasa ada ketenangan baru, seakan doa-doanya didengar. Ketika bertemu Jubaidah di ruang tamu, Ahmad memberanikan diri untuk berbicara. Bu, saya tidak bisa terus begini. Saya takut hubungan kita hanya membuat kita berdua semakin jauh dari ridha Allah. Wajah Jubaidah seketika pucat, matanya bergetar, seolah ketakutan kehilangan satu satania, orang yang membuatnya merasa hidup. Jadi, kamu mau pergi Ahmad? Suaranya parau, penuh kecemasan. Ahmad menatapnya dengan tegas, namun penuh kelembutan. Tidak, Bu. Saya tidak akan meninggalkan Ibu. Tapi jika saya benar-benar peduli, maka saya harus menjaga kita berdua tetap dalam jalan yang benar. Jika Ibu ridha, izinkan saya melamar Ibu. Agar hubungan ini halal di mata Allah. Jubaidah terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Seumur hidup, ia tak pernah menyangka seorang pemuda sederhana, santri miskin, berani mengucapkan kalimat penuh ketulusan seperti itu. Ahmad, apa kamu tidak malu menikahi janda lumpuh sepertiku? Tanyanya lirih. Ahmad tersenyum. Wajahnya bersinar penuh keyakinan. Tidak, Bu. Karena saya tidak melihat kekurangan Ibu. Saya melihat hati Ibu. Dan hati itulah yang membuat saya jatuh cinta. Kabar itu segera sampai ke telinga keluarga besar Jubaidah. Awalnya mereka terkejut. Bahkan ada yang menentang. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa yang sederhana berani menikahi wanita bangsawan? Namun Jubaidah bersikeras, dan Ahmad tetap teguh. Sikap tegas dan keberanian Ahmad justru membuat keluarga mulai menghargainya. Mereka melihat ketulusan yang tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Akhirnya, dengan restu keluarga dan izin Allah, akad nikah sederhana digelar di rumah besar itu. Ahmad duduk dengan wajah tegang, namun penuh harap. Sementara Jubaidah tampak anggun dengan kebaya putih sederhana, meski tetap di kursi rodanya. Saat ijab kabul terucap dengan lantang, suasana haru menyelimuti ruangan. Air mata bahagia menetes di pipi Jubaidah, dan Ahmad merasa beban berat yang selama ini menindih dadanya, akhirnya terangkat. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi awal baru. Ahmad tak lagi merasa bersalah, karena kini kedekatannya dengan Jubaidah bukan lagi dosa, melainkan ibadah. Ia merawat Jubaidah dengan penuh cinta, membawanya ke dokter terbaik, dan mendukungnya untuk kembali percaya diri. Jubaidah pun perlahan menemukan semangat hidupnya kembali. Rezeki pun datang bertubi-tubi. Pekerjaan Ahmad bukan lagi sekadar merawat taman, tapi kini ia dipercaya mengelola usaha keluarga Jubaidah. Kesederhanaan dan kejujurannya membuat banyak orang kagum. Dalam waktu singkat, Ahmad bukan hanya menjadi suami yang dicintai, tetapi juga menantu bangsawan yang dihormati. Dan di malam-malam panjang, ketika Ahmad menemani Jubaidah beristirahat, ia sering berkata, "Lihatlah Bu, betapa Allah itu maha baik. Dulu saya takut kehilangan segalanya, tapi ternyata Allah malah memberi kita segalanya." Jubaidah hanya tersenyum bahagia, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Mereka mungkin datang dari dua dunia yang berbeda, seorang santri miskin dan seorang janda bangsawan lumpuh. Namun cinta yang tulus dan keberanian untuk memilih jalan halal akhirnya menyatukan mereka, dan disitulah kebahagiaan sejati mereka dimulai. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang harta atau fisik, tetapi tentang ketulusan hati dan keberanian memilih jalan yang diridhoi Allah. Semoga siapapun yang menonton cerita ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan melimpah, serta cinta yang suci yang menuntun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Amin ya robbal alamin. Silahkan like, subscribe, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.